Ya, Pak silakan. 好，可以开始了吗？好，同学们，大家晚上好。好，老师先复习一下昨天的课呀。昨天的课就是我们做这个问答题，ya. Pelajaran kemarin adalah kita membuat pertanyaan ya. Karena apa? Penting sekali pertanyaan ini. Kalau kita komunikasi ke orang kan pasti kita harus tanya, ya, tanya dan jawab. Nah, terutama kalau kita ingin komunikasi sama orang, kita nanya dulu. Itu wanda is tanya, ya. Jawab adalah tak. Nah, kemarin saya juga ajarin untuk membuat kalimat positif, kalimat negatif, kalimat interrogatif, ya. Nah, kalimat positif ini biasanya kalimat berita, ya. Nah, kalimat negatif adalah kalimat yang bertentangan, dan yang ketiga adalah kalimat tanya. Ya, kalimat tanya kemarin juga sudah ajarin ada dua macam. Yang ini, ya, gunakan ma. Kalau gunakan ma paling gampang banget dari kalimat positif, tinggal kita belakangnya tambahin ma. Dan ma harus letaknya paling belakang. Dan kita kalau menerjemahkan, tapi kita gunakan kata-kata apakah di sini. Dan harus kita ucapkan dulu apakahnya. Kalau dalam bahasa Mandarin, ma-nya ditaruh paling belakang. Makanya setiap kali kalau ada kata tanya, kamu lihat dulu kata tanyanya itu apa, nomor satu. Dilihat kata tanyanya apa. Soalnya kata tanya kan macam-macam banyak. Ya. Pertama kali kita belajar sekarang kata tanya adalah ma. Benar kemarin kita juga udah belajar kata tanya yaitu ci, berapa. Ya kan, tapi belum langsung gunakan di kalimat sekarang ini. Langsung gunakan kata ma. Karena di hanya untuk biasanya bilangan yang kita tanyakan, ya kan? Mengenai dengan angka-angka, bisa tanggal berapa, jam berapa, ya kan, jumlahnya berapa, itu gunakan ci. Ini karena mam lebih luas, maka lo terangkan dulu. Ya, bisa juga menggunakan yo meyo. Yo meyo kemarin juga udah jelaskan, subjek ya ditambah verb ini artinya tongci. Tongci itu kata kerja, tambahin me kata kerja lagi, verb lagi, baru objek ya sayang gitu. Tadi me-nya di tengah-tengah, depannya ini adalah verb atau tongci, homien juga tongci. Ya, belakangnya juga tongci. Tongci adalah kata kerja. Nah, kemarin kita udah belajar kata-kata ini kan di sini, kok tulisannya po. Ya, po artinya tidak. Ya, kemarin udah belajar juga udah belajar menulisnya juga udah tahu, ya kan? Po artinya tidak. Ya, di sini loh saya ajarin kata-kata baru yaitu me juga artinya tidak. Nah, tapi kalau kata-kata tidak ada, kita nggak boleh menggunakan kata-kata puyo, ya, jadi meyo. Digunakan kata-kata meyo, nggak boleh menggunakan kata-kata puyo. Nah, maka di sini pertama kali harus ajarkan dulu supaya kamu nggak bingung. Bahasa Mandarin banyak yang gitu ya. Jadi kita nggak perlu bingung gitu. Maka di sini jelaskan antara pu sama me artinya sama-sama tidak. Tapi di sini nggak bisa ngomong puyo. Ya. Halo, mimpai. Nah, ini sekarang yang buat kalimat. Kalimat tanya adalah wen. Ni yu mau pi ma? Kalimat positifnya ini adalah wo, ni yu mau pi ma? Ini kalimat tanya. Ya. Jawabannya karena pertanyaan ni, jawabannya harus wo. Ya, karena ditanya ni, jawabannya wo. Wo yu mau pi. Saya mempunyai, ini pertanyaannya apakah kamu mempunyai puas tulis atau puas gambar? Enggak boleh kan, mau pi ada dua arti kemarin. Puas tulis sama puas gambar. Jawabannya, wo yu mau pi, saya mempunyai. Ini yang positif. Kalau yang negatif, ngomongnya wo meyu, nggak boleh menggunakan puyu ya. Wo meyu mau pi. Nah, kalimat ini juga bisa dilengkapin. Jawabannya, wo meyu mau pi, wo yu yi zhi qian bi. Udah ngerti di sini? Nah, selanjutnya, menggunakan kata yu meyo. Sama aja. Yu meyo ini kalau kamu
terjemahkan ke bahasa Indonesia juga gunakan kata-kata apakah. Ya, jangan ngomongnya kamu mempunyai atau tidak mempunyai, jangan ngomong begitu. Ya, nanti orang bingung mendengarkannya. Jadi kamu harus ngomongnya juga apakah kamu mempunyai. Yuan Bi adalah bolpen. Jawabannya bisa macam-macam, ya kan? Ini juga sama, jawabannya seperti yang bawah ini juga boleh, ya. Tapi di sini loh, kasih contoh yang jawabannya yang seperti yang di bawah ini. Yo, wo yu yuan bi. Ada, ya. Saya mempunyai atau saya ada bolpen. Di sini juga sama, boleh kamu jawab bukannya yo, wo yu mau bi. Sama. Kalau ada jawabnya yo. Kalau tidak ada ya jawabnya meyu. Nah, kalau di sini meyu, di sini juga harus ada kata-kata me-nya juga, ya kan? Jadi meyu, wo meyu yuan bi. Nah, ini juga sama. Jawabannya juga meyu, wo meyu yuan bi, wo yu mao bi. Ini jawaban lengkap. Ya. Jadi orang nanya, kamu ada nggak bolpen? Tidak ada, saya tidak ada bolpen, saya ada buas tulis. Jadi kalau jawab juga harus sejajar ya, ini yang tanyakan adalah bi alat tulis, kamu jawabnya juga alat tulis. Ya. Nah, kalau yang ini yang gunakan shi kemarin. 这是他的铅笔. Nah, tadi kan kalimat positifnya gini. Hayu, menggunakan you. Kemarin kita pertama belajar kan menggunakan kata-kata yo sama kata-kata shi. Sama de kan, shi sama de ini digabung langsung. 这是他的铅笔. Kalau kemarin 这是铅笔gitu kan, lalu sekarang udah langsung aja. Udah bisa kan membuatnya semuanya, ada langsung. 这是他的铅笔 positif. 这不是他的铅笔 negatif. 这是不是他的铅笔 kalimat tanya. 这是他的铅笔吗 kalimat tanya juga. Nah, kalau yang ini menggunakan 是不是. Kalau yang tadi kan 有没有 me-nya di tengah. Ya. Selanjutnya, buat kalimat tanya kan, 这是他的铅笔吗? Jawabannya 是，这是他的铅笔. Kalau iya, kalau tidak kita juga bisa jawab 不是，这不是他的铅笔. Jawaban singkat boleh 是他的笔 langsung gitu. Atau 是 itu juga boleh. Ya, 是他的笔, karena dia nanya 铅笔, 是他的笔, ya alat tulis dia langsung gitu. Atau di sini kita jawab singkat juga bisa. 不是 bukan gitu aja langsung. Ya, tapi di sini lo ajarkan karena kamu pentingnya membuat kalimat tanya dan kalimat jawab ini untuk membuat kalimatnya yang lengkap supaya kamu sering membacanya. Ya, makanya lo juga ngajarin kamu membuat kalimat-kalimat yang sederhana dari awal sampai sekarang ini. Nah, tujuannya apa? Supaya kamu selalu mengucapkan dalam bahasa Mandarinnya ini, kata-kata ini semuanya. Karena apa? Sering dijumpain ya, kalau belajar bahasa Mandarin, kebanyakannya adalah untuk pelafalannya yang kurang bagus. Karena apa? Di lingkungan mungkin jarang yang berbahasa Mandarin, nomor 1. Ya. Nomor 2 juga di lingkungan kerja tidak ada yang berbahasa Mandarin. Dan juga jarang mendengarkan orang berbicara bahasa Mandarin. Oleh sebab itu, kalau bisa, sebisa mungkin untuk melihat seperti di YouTube, ya bisa milih sendiri kan, gitu, yang mau dengerin lagu bahasa Mandarin, atau film-film Mandarin, ataupun pelajaran-pelajaran Mandarin juga bisa dipelajarin di YouTube, tinggal kamu pilih sendiri. Nah, dengan
pelajaran apa anak-anak yang itu masih TK biasanya, pelajaran TK itu, taman kanak-kanak kamu bisa dengerin itu. Jadi bisa mendengarkan mereka selalu berbicara dalam bahasa Mandarin. Itu juga bisa. Kalau tidak mau, ya kita belajar mandiri seperti ini. Ya, membuat kalimat sendiri, dibaca sendiri. Makanya setiap kali, setiap suku kata, setiap kata yang kita pelajari, benda-benda apapun yang kita pelajari, yang kemarin lo ajarkan, seperti ini. Kang pi, mau pi, ini dibaca yang benar-benar sesuai dengan nadanya. Mungkin ping sekarang udah bisa semua ya, lo sudah nggak berapa mengulang ping lagi. Ya. Untuk menulis juga lo sudah yakin, kamu juga banyak menulis kan kemarin, sudah hampir 75 tulisan kan, kamu tulis semuanya itu. Jadi untuk menulis sudah hafal banget. Belum lagi loh setambah yang kata-kata baru ini yang harus kamu tulis. Kang pi, chen pi, mau pi, shui pi. Ini juga suruh tulis semua kan kemarin. Makanya kalau setiap kali nulis, jangan lupa dibaca. Ya, dibaca suaranya, dipastikan keluar. Nada dan pinginya. Nah, di pinginya kamu tahu, nadanya juga bagus. Dan jangan lupa diartikan juga artinya apa, supaya tahu. Ya, nah, makanya penting, kita setiap kali membaca suatu benda yang kita pelajari dengan bahasa Mandarinnya, itu selalu dibaca berulang kali sampai nadanya benar-benar bagus. Udah benar-benar bagus, udah dikuasain semuanya, nah kita baru buat suatu kalimat yang sederhana. Nah, seperti ini. 我的照片, ya kan, kamu bisa nanti ganti-ganti macam-macam taupiannya belakang ini. Nah, subjeknya kemarin kamu juga masih belajar, masih awal sekali, masih 我你他 sama 我们你们他们. Kecuali lo tambah lagi satu yang profesi yaitu 老师 kan itu. Nah, itu adalah berbentuk orang semua. Ya. Tanya juga sudah terangkan ada 3 macam, ya kan? Makanya setiap kali kalau sekarang buat kalimat, ya kan, digunakan kata-kata yang kita udah pelajari, benda apa yang kita pelajari, di mana kata benda yang harus diletakkan ataupun di sini seperti 他是我的老师, ya kan itu. Nah, ini bisa menggunakan apa profesi seseorang. Maka di sini harus ganti profesi atau ganti nama. Atau 他是我的妹妹, 他是我的爸爸 juga boleh. Ya. Makanya selanjutnya lo ajarin nanti ya mengenai keluarga, tadi sebutan keluarga. Ya. Sudah dikirimkan kemarin, mungkin udah dilihat. Ya. Untuk selanjutnya lo ingatkan banget ya untuk pelajaran kata penunjuk de sama na. Kalau dia diikutin oleh kata benda, jangan lupa dicantumkan KBB-nya itu kata 量词, ya 量词-nya jangan lupa. Itu harus masuk di sini. 拿把刀子是他的, harus ada pa-nya di sini. Makanya kalau kata bendanya apa, KBB-nya kamu harus tahu. Ya. Nah, kemarin kamu udah tahu kan yang garis-garis bawahnya ini semua bisa diganti. Nah, seperti subjeknya wo ini bisa diganti. Taupian juga bisa diganti, maka lo kasih miring. Kalau miring ini adalah kata benda. Jangan lupa, makanya lo kasih merah adalah ABB-nya, 量词-nya. Oke. Kamu niru dulu seperti ini semua boleh. Tapi selalu kamu ganti subjek dan objeknya. Ini menggunakan te semua kan. Ini menggunakan yo. Ini menggunakan shi. Kamu tiru ini semua dulu, tapi subjek dan objeknya kamu ganti. Supaya kamu menghafal, melafalkan subjek dan melafalkan objek ini. 口语, ya. 我们学韩语口语最差，那样子。为什么能够最差呢？我们学韩语，它的口语，因为我们很少说这个中文，这里下大雨啊！我老是这里下大雨，你们听见吗？雷声 adalah suara gemuruh ya.
Nah, karena kamu jarang, maka kamu ucapkan. Sekarang pelajaran seperti ini, juan pitao sama jian tao, ya kan? Kemarin sudah sedekatkan antara tulisan jian sama juan. Kalau ini jian menggunakan ini kan, i yang ini. Kalau juan menggunakan i yang ini. I. Nah, kalau i yang ini kamu bacanya harus agak panjang. Ya, seperti ini kan ada yang juga sama, ini jian, juan tao. Kalau ini juan harus agak panjang, juan gitu kan. Itu jian, ini juan. Tuh. Ya, juan pitao, ini juan tao. Nah, ini buat latihan terus ngomong begini. Terus dilatih begitu supaya suaranya pas. Itu butuhnya. Nah, tapi kalau kamu selalu menggunakan kata-kata juan tao sama juan pitao, males kan? Tambahi subjeknya. Ya. Menggunakan te juga boleh, menggunakan you juga boleh kan ini. Wo yu ipa juan tao. 我有一个剪笔刀. Nah, boleh kan juga ini di sini gunakan you-nya juga. Nah, kecuali kalau yang shi ya. Gunakan nih semuanya dengan subjek dan objeknya diganti. Objeknya juga lo sudah ngajarin kan, banyak kan semopi ya, qianbi, yuanzhubi, caishebi, semua udah diajarkan kan kemarin. Nah, itu kamu ganti di sini objeknya. Subjeknya juga lo habis ini mau ngajarin juga. Seperti kamu ini shupao, kamu bisa tambahin besar kecil kan, ta shupao, xiao shupao, nggak boleh. Ya, seperti ini. Tambah lagi, habis ta shupao tambah lagi shan ke ta shupao 3 buah. Itu caranya. Jadi bisa angka-angka ini juga dipelajarin terus. ABB juga bisa diucapkan terus. Itu. Gunakan kata-kata je, gunakan kata-kata na, nggak boleh. Nah, ini contoh kalimat ya, semua sampai ini. Tao di seliu, ya, lo sekat sampai di seliu. Nah, seperti ini. Lao shi, ya kan? Nah, ke ren, ren di sini adalah KBB-nya pakai ke. Orang pakai ke. Ya. Nah, ke ren shi wo de lao shi. Nah, nanti kamu ganti juga ini. Ya, nah ke ren shi wo de papa, nggak boleh. Ya, tapi ini kurang pas ya kalau ini kalau ngomong gitu. Ya, kamu menggunakan yang ini ya. Ini loh saya memberi contoh kalau ren itu pakai ke KBB-nya itu aja. Ya, kamu menggunakan yang ini dulu. Ya, kalau ini soalnya apa? Objeknya kamu hanya lao shi aja. Kalau kamu ngomong nah ke ren shi wo papa kayak kurang pantas ya. Oke, yang ini kalimat tanya sama jawaban. Ya, udah dipelajarin juga bisa diganti-ganti kata-katanya ini. Ya. Ta yu duan shi, kamu bisa juga ganti, ya kan? Ta men yu chang shi juga boleh. Nah, jadi semua bisa diganti, diucapkan terus sekarang. Latihannya adalah membaca di sini yang paling penting. Makanya lo sengaja ngasih buat kamu membuat kalimat-kalimat begini ini, tanya jawab. Jadi supaya ada pertanyaan ini kamu bisa jawabnya juga begini caranya. Ini ada selain grammar juga untuk melatih kamu untuk berbicara. Ya, ini mentek koi, pelafalan. Itu penting sekali. Maka setiap kata-kata yang udah dipelajarin sekarang dilafalkan terus, ya, diucapkan terus. Seperti chen bi, kang bi, ya kan terus diucapkan dengan kalimat-kalimat ini. Nah, nanti ditambah lagi, nggak kang bi, yuan ju bi terus juga kan, nah, ditambah lagi benda-benda yang lain. Jadi setiap kali kalau ketemu benda yang lain digunakan untuk membuat kalimat yang paling sederhana ini. Nah, ya, kalimat yang lo ajarkan juga ada banyak kan, mulai yang paling sederhana, yang pendek banget seperti ini, sampai kalimat yang agak panjang ini di bawah ini, yang menggunakan kata penunjuk ini dan itu. Sudah menggunakan kata penunjuk juga menggunakan kata tanya, ma, atau yu mei yu atau shi bu shi. Ya. Itu terus dipakai. Ini kalimat tanya ada jawabannya juga bisa. Habis tanya kita jawab sendiri. Kalau ada temennya juga bisa berdua. Ya, dia yang nanya, kamu yang jawab. Itu lebih enak emangnya. Lebih cepat kita belajarnya. Ya. Hanya kalau yang mengenai ini, kamu masih bingung, jangan dulu nggak apa-apa.
Nanti kamu bisa mengerti sendiri ini. Kemarin juga udah lo terangkan kan mengenai kalimat tanya tapi bentuknya negatif. Ya. Karena kalimat tanya bentuknya negatif biasanya di atasnya ada ceritanya dulu. Ada kata-kata baru ada kalimat tanya negatif. Biasanya gitu. Ya, pada umumnya. Tapi kalau yang lo kasih contoh ini boleh. Bisa dipakai. Ya. Maka jawabannya juga bisa mungkin kamu nggak ngerti jawabannya ini ya seperti Mama Meyu xiao tao pian ma, apakah Mama tidak mempunyai pisau kecil atau cutter kecil? Ini jawabannya pu, tidak. Mama yu ipa xiao tao pian. Apakah tidak punya? Jawabannya tidak. Mama mempunyai itu. Nah, kalau emang benar-benar tidak mempunyai, jawabannya shi, iya. Mama Meyu xiao tao pian. Mama tidak ada cutter kecil. Ya. Jawaban yang lain, Mama yu xiao tao pian. Mama me yu xiao tao pian. Nggak ada kan emangnya kan? Ta yu iba xiao tao zi. Dia mempunyai satu buah pisau kecil. Jadi cutter kecil nggak ada, tapi pisau kecil ada, maksudnya gitu. Ya. Jadi kalau kamu nggak ngerti, ini kamu baca-baca terus. Baca-baca terus sampai mengerti. Bisa juga. Ya. Pertama ngikutin yang ini aja. Ya, xiao tao pian sama xiao tao zi dulu. Nah, hampir sama ya, di sini tao zi, sini tao pian itu. Baca-baca sampai mengerti. Nanti kalau udah mengerti kamu buat seperti ini juga kalimat negatif buat kata tanya dengan kata subjek, objek kamu ganti-ganti sendiri. Nah, nanti kalau kamu bisa mungkin menggunakan kata-kata yang lain. Ya, menggunakan you, menggunakan shi juga bisa. Ya. Nah, selanjutnya lo ngajarin kata tanya menggunakan kata shui. Di atas juga udah kan. Nah, di sini lo terangkan juga yang shui yang lebih bisa digunakan di depan, di tengah, di belakang. Nah, karena kalau shui ini menanyakan orang, ya kan, maka jawabannya ya selalu orang. Nah, maka jawaban letaknya orang ini biasanya nggak terlalu berubah tempatnya ya. Apalagi kamu sekarang pertama kali belajar. Nah, lo kasih yang gampang di 他是水的他是水的道这是水的道篇 ya kan 这是水的道篇 ini adalah anadata kita ngomongnya belakangnya dulu kan nah kata siapa jawabannya juga langsung 这是他的道篇 nah tinggal langsung habis sui-nya siapa langsung ganti ta ya lain ta juga bisa diganti subjek lain kan nah ini nanti 老师 ini juga 谁有钢笔 siapa mempunyai pena nah, jawabannya 我有钢笔 saya mempunyai pena ini subjeknya jawabannya juga bisa ganti-ganti ini juga 他是谁 dia siapa oh 他是我老师 ya di sini jawabannya 他是我的老师 juga boleh ya harusnya emang gitu 他是我的老师 kenapa lo kasih contoh begini boleh dihilangkan te-nya di sini karena 老师 sama 我 ini sudah akrab banget sesuatu yang akrab kita boleh hilangkan biasanya yang akrab apa ya antara ini benda hidup dengan benda hidup seperti 我 kan hidup 老师 juga hidup maka bisa dihilangkan te-nya tapi kalau benda sama benda mati ya nggak bisa seperti 我的铅笔 nggak mungkin ya kamu ngomong 它是我铅笔 nggak bisa ya karena 铅笔 adalah benda mati nggak mungkin bisa akrab biarpun dia setiap hari kamu pakai jadi nggak boleh ngomong 我铅笔 nggak bisa ya arti 我的铅笔 harusnya gitu karena dia benda mati itu cara belajarnya ya saya nggak bingung nah selanjutnya ini hampir sama tapi menggunakan yang ce ya nah 这是谁的书包 jawabannya 这是妈妈的书包 sui-nya ganti nah sekarang udah pindah sekarang sui-nya di belakang tadi gimana caranya 这个书包是谁的 juga boleh menggunakan kalimat kata-kata begini ya jadi kita yang sebutkan adalah
bendanya dulu. Kalau kamu menyebutkan bendanya dulu, je shubao nggak boleh, harus ditambahin dengan KBB-nya. Di je ke shubao si shui de. Jawabannya juga sama, ngikutin yang ini juga. Je ke shubao si mama de. Shui-nya ganti mama. Oke, mingpailah. Kamu juga membuat kalimat seperti gini, buat tanya jawab ya kamu jawab sendiri. Kalau sendirian, kalau ada temannya juga bisa dijawab dengan temannya. Tapi kata-kata supaunya harus diganti. Kata-kata je-nya juga bisa diganti nah. Caranya begitu. Terus dilafalkan, terus diucapkan sampai hafal banget. Jadi kata-kata itu kamu nggak kaku banget cara mengucapannya. Nah, selanjutnya ini loh, saya tambahin lagi kosakata baru yaitu zuozi. Ya. Zuozi. 在桌子上的书是谁的? Nah, kalau ini ada keterangan tempatnya. Ya kan, 在桌子上 berarti di atas meja. Kemarin kan udah belajar kata-kata 桌子 kan, meja. Oh, belum ya. Oh, 桌子还没有写. Ya, 还没有学你们这个桌子. Ya udah, 老师ajarin di sini 桌子 ya. Oh, belajar bawahnya aja dulu kalau gitu 桌子 ya. Soalnya ada 量词 nya 桌子，有没有量词？这个老师教你们有没有量词？这个，桌子。Oh ya,有。Ya nanti dilihat bawahnya ada sekalian nama 量词 nya. 在桌子上的书是谁的？ ini ada 2 的juga. 在桌子上 berarti di, saya belum juga dia ya, terangkan. Udah loh, terangkan yang bawah aja dulu kalau itu. Ya. Loh, saya mau terangkan KBB baru. Menkan juga liangsi KBB ya. Itu Chang Tiseng. Ya, nanti tulis sendiri Chang ini. Loh, sudah nggak ngasih kamu seperti kemarin ya. Perlu nggak? Kalau perlu nanti ngomong ya. Kalau perlu langsung kasih. Kalau nggak perlu ya langsung aja di kotak-kotak kamu. Ya. Cang ada KBB untuk meja atau kertas atau ranjang. Jadi KBB ini nggak hanya dibuat satu benda, kadang-kadang ya, bisa beberapa benda. Nah, seperti ini bisa untuk meja, bisa untuk kertas, bisa untuk ranjang juga. Tempat tidur maksudnya ranjang ini ya. Nah, gunakan KBB-nya cang, ya, tiseng, makanya kita nadanya adalah datar dan tegas. Ini Tilio KBB yang nomor 6 itu dan 学了有6个这个量词呀。Tilio 就是为 adanya KBB untuk orang yang dihormatin. Ya, khusus untuk orang yang dihormatin. Gunakan we. Nanti ketemu. Nah, di sini seperti iseng ada dokter ya kan, kita ngomongnya ada iwe iseng. Nah, kalau 3 ya shan wei iseng, nggak boleh shan ke, ya nggak boleh menggunakan ke karena ini iseng adalah orang yang dihormatin. Seperti lao shi juga nggak boleh menggunakan shan ke lao shi, 不可以 ya. 你们要说善威老师 啊，明白了吗？这个威啊，威 memangnya dia jarang dipakai ya, hanya untuk orang-orang yang dihormatin aja. Tapi di sini saya ajarkan supaya kamu tahu karena kamu pertama kali belajar kata-kata lao shi, kan itu lao shi harus digunakan kata-kata wei. Halo? Ini yang lao shi tadi ngomong zuozi ya. Zuozi adalah meja. Nanti tulis juga ya ini ya. Yang sedang wei iseng, hayu zuozi, izi ini kamu tulis ya. 在这个放个铺 adalah buku kotak-kotak kamu. Ya. 桌子 ini bacaan 桌 di seng 桌 ini sendiri udah meja. Ya, bahasa Mandarin kalau kita mengucapkan satu huruf biasanya nggak bisa, orang nggak ngerti. Makanya tambahin zi ya. Zi ini adalah partikel. Kemarin sudah ngajarin juga kan tulisan zi artinya anak. Pisan seng zi ya, ol zi anak. Ya, ol zi itu artinya anak. Ol kemarin juga anak kan, zi juga anak kan.
Jadi kalau gabung jadi satu, olzi itu juga artinya anak. Sering bahasa Mandarin itu dua kata yang sama ya dijadikan satu kata. Ya, sekarang kamu udah ketemu tulisan olzi. Ol juga anak, zi juga anak. Itu goresan 2 sama goresan 3 kan, yang paling gampang kamu pelajari. Nanti banyak kita jumpai yang begitu. Ya, dua suku kata yang artinya sama. Jadi kalau dipecah nanti juga bisa artinya sama. Oke, jadi kita menggunakan cuozi. Coba diperhatikan baca kata-kata zi, ya ini banyak nggak bisa juga. Ya, kamu sekarang lihat, laosi itu cuipa, mulutnya laosi. Ya, nah, baca zi itu gini aja. Habis mulutnya nutup, kamu tarik ke samping. Nanti zi, zi, zi. Karena dia nada ringan, maka kita suaranya juga ringan. Jadi bacanya zi, 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 zi. Diulang terus ya, belajar kata-kata zi ini. Saya langsung menjumpai banyak siswa yang kesulitan untuk baca kata-kata zi ini. Ya, cukup ditarik aja tangan mulutnya ke samping. Ya, mulutnya tertutup gini, zuo zi, zuo zi, yi zi, yi zi, itu aja. Ya, i adalah kursi. I nada ketiga, maka kita juga suaranya nggak turun. Dia diikuti nada ringan, maka kita bacanya nggak penuh. Bukan i, bukan, tapi teman i, itu aja. Ya. Lalu sudah ngomongkan ada 3 ini, kalau diikuti nada 1, 2, 4, dan nada ringan, dia bacanya separuh. Kalau 3 sama 3, nada 3 yang pertama berubah menjadi nada kedua. Kalau itu dalam satu suku kata, ya masih ingat kemarin langsung ngomong dalam satu kata. Seperti kemarin ketemu pas kata-kata adalah cuotian, ya kan cuotian. Nanti kita baca bukan cuotian, tapi cuotian langsung, bukan cuotian, bukan. Nanti cuotian. Titik yang dimiringkan sebelah kiri kemarin ya cuotian. Goresan kan itu masih ingat ya? Goresan harus dihafalkan loh ya waktu menulis bahasa Mandarin. Ni xie jiu hanzi ya, bisuan yao du harus dibaca. Gunanya apa sih gitu? Supaya kamu pelafalannya itu loh ya. Ini bentuk hui ya. Supaya lancar gitu. Kalau heng ya juga baca heng gitu. Biarpun itu nggak ada artinya sama sekali, hanya bentuk goresan gambar daripada tulisan atau goresan tulisan itu. Tetap harus diucapkan. Supaya terbiasa lidah kita mengucapkan kata-kata heng, shu, pie, nah, ya. Nah, nadanya juga ada kan nah juga menekan pie juga langsung itu berputar suaranya. Heng juga suaranya datar. Nah juga suaranya kenceng, langsung habis gitu. Seperti orang membentak. Dipelajarin itu, penting banget loh ya. Makanya loh sampai sekarang ngasih ini kata-kata yang apa kalimat pendek ini supaya kamu sering terus baca terus. Dibuat ini nanti sebanyak-banyaknya ya. Gitu. Sampai 100 soal harusnya paling dikit kamu buatnya. Ya, 100个题 ya. 好了，这个桌子桌子di sini KBB-nya pakai cang. Nah, ini semeja kan cang. Cang cuozi. Ayo baca ini juga banyak yang baca salah ya. Nggak baca tapi baca wu. Karena pingnya wu tulisannya emangnya bahasa Indonesia wu. Itu. Tadi nggak baca Ini baca kan, ini baca Indonesia kan baca kan. Nah, bahasa Mandarin juga baca Tapi ini kebetulan ada ketiga, jadi bacanya gitu. Bukan Kalau nada pertama kan u, Nah, ini banyak juga yang bacanya wu. Nah, maka di sini harus tekankan pelajaran melafal ya, koi ya, yao. Kalau kamu bacanya sampai salah nadanya orang nggak ngerti kamu ngomong apa. Maka dari sekarang belajar kalimat yang pendek-pendek dipelajarin sekali. Ya, sekarang mulai sekarang kan ngajarnya koi, pelafalan. Kalau kemarin ping udah dipelajarin dengan bagus kan? Jing hen hao le, xie hao le, ping. Lalu sampai ngajarin dari tulisan ci, ya ci, ci,
si, sudah ajarin ini kan, yang sering salah, si lebay. Hanya diikuti i sama i yang ini si lebay. Lantas si yang cuma ada dua, si yang masih emak yang dibaca ya kan? Lantas a, o, i, u, i yang di belakang itu yang banyak perubahan. Ya kan? I, u, i itu kalau nulis harus ganti. I konsonan sama u konsonan. Masih ingat ya itu semuanya? Nah, itu dipelajarin. Ya, vokal kan hanya kita pelajari a, o, i, u, i. Dah, tuh vokal tunggal. Vokal rangkapnya hanya i, e, au, o. Gampang banget kan? I, e, au, o. 只有4个。还有 an, en, ang, eng 也是4个。那个就是闭音 ya suara hidung. Oke, udah tahu semuanya itu. Pinyin itu pelajarin lagi kalau yang belum bisa. Terus dipelajarin. Itu ada basicnya, penting sekali. Kalau kamu sampai mengetik salah, nggak keluar tulisannya. Nah, itu adalah pinyin. Bacanya salah juga orang nggak ngerti. Ya. Nah, seperti cuo ini kan agak nggak ada emangnya ya. Bingung nanti jadi bacanya. Tuh, tulisan apa lagi yang sering salah ya? Ya, tulisan jisi itu yang paling sering salah. Ya, di lebay itu. Udah, bingung udah. Lantas lo ngajarin kan? Bishun menulis. Baru ngomong lo tadi. Heng shu piananya terus dibaca. Tiap menggerakkan tangan, dibaca itu terus sampai selesai. Kalau selesai jangan sekali-kali dilupakan, nggak dibaca. Nah, harus dibaca. Jadi keluar pinginnya, keluar sengtiaunya. Udah keluar ping sama sengtiau udah betul, baru kita artikan. Semua isu artinya apa. Supaya tahu tulisan yang kita tulis itu apa sih artinya. Gitu. Nah, di sini emang ngajarin kamu ya untuk awal, jadi nggak apa-apa kamu menggunakan bahasa Indonesia apa. Gitu. Dan lagi ini kelas-kelas kuliah kan udah pada dewasa, jadi nggak apa-apa. Kalau anak-anak tidak, ya tidak boleh kita ngucapkan pakai bahasa Indonesia, kita langsung ajar bendanya. Karena pertama kali belajar kita bisa melihat bendanya, setiap benda kita bisa lihat. Yang kamu pelajarin sekarang ini yang awalnya juga bendanya semua bisa dilihat. Makanya langsung ngomong, sekarang kalau kamu udah belajar, di sekitar kamu ada benda apa yang udah kamu pelajarin, kamu ucapkan bendanya itu. Nah, seperti angka-angka juga. Ucapkan, lihat nomor telepon, lihat angka ini, angka apapun kamu ucapkan dalam bahasa Mandarin. Angka rumah, nomor kendaraan, ya dibaca semuanya. Dan bacanya diusahakan satu angka dulu. Ya, memang bahasa Mandarin sering yang gitu. Kalau udah lebih daripada 3 angka, 4 angka itu biasa kita nggak ngomong sampai kata-kata ribuan, dibaca satu persatu. Ya, jadi lihat terus. Nah ini yang lo ajarkannya yang baru sekarang ya. Nah, kalau izi ini juga pakai pah. Ya, ini kan alat rumah tangga kan, izi lo sudah nuliskan kemarin KBB untuk barang yang digenggam atau barang rumah tangga RT lo kemarin tulis. Ya, udah. Nah, sekarang ini cai. Ya lo, ini tulis ya nanti juga ya tulisan cai. Nah, cai di sini lo pertama kali ngajarin kamu artinya kata depan. Ya, kata depan apa? Cai itu artinya di. Nah, kata depan di. Preposition. Ya. Di suseng ya ini cai. Kemarin kamu juga udah belajar kata haime ya. Cai. Ya, kata depan di artinya. Nah, karena di sini di pasti diikutin oleh keterangan tempat kan? Di mana gitu maksudnya. Pasti keterangan tempat itu. Pertama kamu belajar ya. Udah gampang ini ya. Jadi ingat-ingat ya, di pasti diikuti keterangan tempat. Langsung ngajarin kata-kata kamu liang, ini bacanya liang, tisanseng ya. Liang, 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 ya, nada kedua liang. Liang itu artinya dua. Kalau kemarin kita ngomong dua kan al, ya kan i al. Nah, liang ini buat apa? Ya, pertama kali lo ajarin kamu liang ini kalau diikutin kita kan lo ngajarin kamu setiap benda yang punya KBB ini kan
ada liang shi. Jadi depannya liang shi ini harus kalau ada kata-kata al, nggak bisa ngomong alpa seperti ini, nggak bisa. Ya, harus gunakan kata-kata liang ini, liang pa, liang zhang. Nah ini yang pertama kali belajar kata-kata liang dibuat apa? Ya ini. Nah, setelah itu ada lagi nanti buat apa? Saya terangkan dulu. Tahu terangkan yang ini dulu. Oke? Yuwen mah? Udah jelas ya? Oke, kalau udah jelas, saya terangkan lagi. Ya, nanti tulis tulisan liang ini ya, dilihat di plikul ya, cara menulisnya ini liang nanti banyak yang salah. Ya, kalau bingung nanti di Yuwen Lao bagaimana cara nulisnya ini. Jangan sampai salah nulis tulisan liang ini, siswa juga banyak yang nulisnya salah. Ya. Makanya yang udah tahu siswanya banyak salah, ingatkan kamu juga bisa terjadi kesalahan itu. Karena udah banyak siswa, bukan satu grup ini siswa salah nulis liang, bukan ya. Tapi di beberapa grup ini juga salah. Ya, ngajar grup ini juga salah gitu. Ya, anak kelas ini juga salah, kelas itu juga salah tulisan liang ini. Ya, makanya lo ingat. Nada-nada juga, pinging juga, makanya lo tahu ya. Nanti lo menerangkan, nah ini yang di atas balik ya, yang di atas sudah ngerti ya, sekarang cai. Cai artinya di, zuozi adalah meja, sang atas kan, ada. Zuozi sang itu di atas meja. Ya. Tapi kita ngomongnya adalah sangnya di belakang. Ya. Hampir sama seperti bahasa Mandarin kan, zuozi sang. Nah, di sini zuozi sang. Kalau bahasa Indonesia di atas meja. Ya. Jadi kita ngomongnya di atasnya dulu baru meja. Ada sedikit kebalikan. Nah, di sini karena meja ini dianggap keterangan tempat, maka kita boleh tambah kata-kata zai zuo zi sang. Zai zuo zi sang biasanya kalau kita gunakan yu paling gampang kan. Zai zuo zi sang yu yi ben shu gitu kan. Nah, ada sebuah buku gitu. Nah, sekarang lo karena ngajarin kamu kata-kata shui di sini ya, maka lo menggunakan kata-kata yang depannya juga ada keterangan tempat. Itu nggak melulu tulisan ini ya, jeke ya kan, jeke supau tas sekolah ini, tapi langsung menggunakan kata-kata keterangan tempat. Nah, keterangan tempat ini adalah zuozi kebetulan ya, zai zuozi sang de shu. Jadi kalau ada kata-kata de di sini ya kan, kita terjemahkan dulu kata benda di belakang kata-kata de ini. Ya, diingat-ingat kata te ini juga nanti gandengannya kebanyakan dengan kata benda. Ya, pertama kamu mau belajar ada gandengannya dengan kata benda. Ya, pasti berhubungan dengan kata benda. Nanti soalnya kamu belajar ada 3 te ya. Nanti sekarang kamu belajar te yang pertama ini. Ya, zuo zi sang de shu shi shui de. Jadi kita ngomongnya adalah buku di atas meja. Udah? Baru kita ngomong te-nya di belakang juga akan kita terjemahkan milik siapa. Buku di atas meja adalah milik siapa. Nah, kamu nggak ngomong adalahnya juga boleh. Tapi sekarang kamu pertama kali belajar tidak boleh. Tetap harus dibaca kata-kata adalahnya ini. Karena apa? Nanti kalau kamu nulis hanzi-nya juga ada harus ada kata-kata shi-nya. Kalau tulisan hanzi-nya nggak boleh dihilangin kata-kata shi-nya ini. Jadi nggak bisa zai zuo zi sang de shu shui de. Ya. Nggak boleh. Harus kata-kata shi shui de. Karena kamu masih awal belajarnya. Jadi kamu yang lengkap semuanya. Nah, di kemudian hari mau dikurangin boleh. Sekarang kamu buat yang ini dulu. Oke, ini wen ta. Zai zuo zi sang de shu shi lao shi de. Gampang kan, tinggal ganti shui, langsung ganti lao shi. Udah ngerti yang ini? Nah, ini kan seperti yang ini tadi. De shi shui de shu bao, ya kan? Ini tambahi zai zuo zi sang de shu shi shui de. Kalau dibalik mengikuti yang seperti ini juga bisa. Ini, ya, zai zuo zi sang de shi shui de shu.
Kalau kamu masih bingung yang ini, ya nggak apa-apa. Kamu belajar yang atas dulu ini. Kan kamu mau ganti-ganti kan kata-katanya kan. Nah, nggak selalu cuozi boleh. Ya kan, keterangan tempat apa nanti lain kali belajar ada keterangan tempat. Ya, itu. Nah, kalau ini emang enggak, kamu kalau bingung, 在桌子上的是水的书，在桌子上的是老师的书。Nah, di sini kata-kata de ini bukan artinya kepunyaan atau milik, ya. Di sini adalah kata-kata penegasan di sini. 在桌子上的 berarti di atas meja. Ya, kalau kita menerjemahkan ke bahasa Indonesia adalah yang artinya. Yang di atas meja adalah buku siapa? Ya, di sini. Menegaskan bahwa buku di atas meja. Sini adalah kata penegasan atau kalau kamu terjemahkan ke bahasa Indonesia adalah yang. Ya. Yang di atas meja adalah buku siapa? Jawabannya yang di atas meja adalah bukunya guru. Nah, bukunya guru. Makanya kita nulisnya juga 老师的书. Ini jawaban langsung. Kamu membuat kata-kata de su. Kalau menerjemahkan adalah su-nya dibaca dulu kan. Kalau yang di sini de-nya bukan. De ini karena menegaskan bahwa di atas meja. Makanya kita terjemahnya di sini menggunakan kata-kata yang di atas meja. Nah, cukup mengerti yang di sini. Mungkin kalau masih bingung, kamu tangguhkan yang ini, nggak apa-apa. Nanti kalau ketemu lagi kalimat begini, langsung terangkan. Ya, untuk yang awal-awal belajar, nggak perlu ini. Nah, jadi lo sudah terangkan mengenai, nah ini yang menggunakan yo. Ya, 桌子上有两支铅笔. Ini bisa menggunakan zai juga tidak, bisa menggunakan zai juga boleh. Langsung nanti ini. 桌子上有两把大刀子. Ini juga bisa. 桌子上有两支铅笔. Menggunakan liang ya, lo sengaja menggunakan liang supaya kamu tahu. Belakangnya zhi, depannya harus menggunakan liang, nggak boleh menggunakan al. Ya. Nah, ini zai-nya bisa kita hilangin. Jadi nggak pakai zai boleh. Langsung 桌子上有两支铅笔 boleh. Nah, sekarang ada yang sang atas juga pasti ada yang bawah kan xia. Nah, ini juga. 桌子下有我的彩色笔. Nah, di sini harus tambahin 我的. Kalau tadi langsung kan. Kalau kemarin malah langsung, nggak pakai liang zhi, langsung 桌子上有铅笔 itu, ya kan? Nah, sekarang tambahin 有两支铅笔. Setelah ada 两支铅笔, tambah lagi 我的 lagi. 我的两支彩色笔 juga boleh. Nah, dari yang atas tadi belajarnya kan semakin turun boleh kita tambah-tambahin semuanya. Itu cara belajarnya. Ya, pertama untuk belajar apa? IFA, grammarnya kamu jadi mengerti. Nomor 2, kamu pelafalannya, terus mengucapkan bahasa Mandarin ini. Ya. Kalau kamu ini mau menggunakan peragaan juga boleh, kamu bawa aja meja, ya kan? Meja kamu, lantas kamu taruh ini, yu liang zhi qianbi, kamu taruh aja dua batang pensil, kamu ngomong-ngomong sendiri juga boleh. Kalau nggak bisa menggunakan huruf, mau menggunakan gambar, menggunakan benda langsung. Karena di kelas ini lo nggak menggunakan gambar ya, biasanya menggunakan gambar. Kalau lo ngajar bukan kelas daring, langsung ke siswa yang menggunakan benda-benda emang ya. Ada-ada lo bawa. Ya, halo, mingpai lah ya. 好，下一个第四，一直下的一把刀子是我的. Nah, ini yang menggunakan 是 adalah. Tapi depannya lo sudah tambahin kalimat yang panjang banget kan, gitu. Kemarin ada
这刀子是我的kan itu. 这把刀子是我的 gitu kan. 这把刀子是我的. Sekarang enggak loh tambahin 一指下 的一把刀子, ini ada te kan, makanya nanti kalau menerjemahkan adalah 一把刀子nya dulu. Sebuah gunting di bawah kursi adalah milik saya. Nah, jadi kalau yang masih bingung dalam terjemahan, kamu tulis pakai bahasa Indonesia boleh langsung. Ya kamu print kan tadi, tulis atau kamu foto juga boleh. Nah, kamu tulis jawabannya di sini nomor 4 gitu. In bahasa Indonesianya apa terjemahannya itu? Ya, 一把刀子 sebilah pisau. Ini 剪刀 ya, sebuah gunting. Sebuah gunting di bawah kursi adalah milik saya. Te kan milik. Jadi kalau te nggak ada kata bendanya ya kita mau milik aja langsung. Milik saya, punya saya, kepunyaan saya. Bisa menggunakan cai, bisa tidak. Oke, 下一个。一指下的圆珠笔是老师的. Ya, nah, ini juga kalimat positif. Nah. 一指下 ya, 一指下. Hao. Sekarang buat kalimat tanya. 在一指下的小照片在一指下有你的小照片吗? Apakah di bawah kursi ada, nah, ada kan, yo di sini ada, langsung di belakangnya te ini, xiao taopian kita ucapkan dulu. Kater kecil kamu. Apakah di bawah kursi ada kater kecil kamu? Nah, itu terjemahannya. Apakah dulu kan? Ada kata tama kita ucapkan dulu. Baru keterangan tempatnya. Keterangan tempatnya apa? 在椅子下. Ya, 在椅子下. You ada, baru 小照片. Nah, jawabannya ini yo ada, ya. 椅子下有我的小照片. Ini jawaban lengkap. Kalau jawaban singkat, 是 artinya ya kan, ya itu aja. Boleh. Atau you ada, itu aja, boleh. Kalau tidak ada ya kita mau meyu. Kalau di sini meyu, di sini jangan lupa ada kata me juga. Ya. 没有，在椅子下没有我的小照片，在椅子下有我的小剪刀。老师 sengaja di sini 照片, di sini 剪刀. Supaya apa? Kamu nggak bingung antara 照片 atau 剪刀 itu bedanya apa, barang apa, benda apa. Juga cara pengucapannya juga di sini adalah 照片, di sini 剪刀. Ya, untuk belajar pelafalan. Oke. Kalau jawabannya meyu, jawaban singkat. Ya. Nah, ini tadi yang menggunakan yo. Ini sekarang yang menggunakan shi. 桌子上的3把短尺是老师的吗? Apakah di atas meja ada tanya ya? Apakah 3 buah menggaris pendek di atas meja adalah milik guru? Jawabannya 是 ya. 桌子上的3把短尺是老师的. Ini kan udah panjang ya, kalimat panjang. Makanya kamu juga bisa pelafalannya bagus sekali. Itu 是桌子上的3把短尺是老师的. Jadi kalau udah panjang ini kamu harus tahu jedanya kalimat itu kita jedanya di mana. Bacanya itu jedanya di mana. Biarpun dalam bentuk tanya, biarpun bentuk jawaban. Seperti ini, ya. Bentuk tanya. 桌子上的 berhenti, boleh. Ya, 桌子上的3把juga boleh berhenti sedikit. 3把apa? 3把短尺 baru 是
berhenti juga bentar boleh. 老师的吗? Kalau 老师的吗nggak boleh berhenti, harus sambung. Nah, kalau udah tahu gitu, maka kita menerjemahkannya menggunakan ma dulu kan, ma apakah. Baru shanpa tuan shi, kita sebutkan dulu karena belakang te. Shanpa tuan shi adalah 3 buah. Kita ngomong 3 buah kan boleh berhenti. Ya kan? 3 buah apa? 3 buah penggaris pendek. Maka tuan shi ini nggak boleh berhenti, nggak boleh tuan shi nggak boleh. Tuan shi penggaris pendek satu suku kata. Shanpa berhenti boleh 3 buah. Tuan shi berhenti boleh. Ya, baru shi adalah 老师的 ma. Nah, maka terjemahannya gitu. Apakah 3 buah penggaris pendek di atas meja? Makanya kita tadi bacanya juga, 桌子上 juga harus bacanya langsung, nggak boleh 桌子上. Ya. Makanya kalau kamu tahu jedanya di mana, memperjemahkannya juga pasti jedanya sana, cara memperjemahkan gitu. Untuk pertama kali belajar, soalnya nggak ngerti. Gitu. Tapi kalau lama-lama juga udah ngerti sendiri kok. Tapi awal loh, terangkan sekarang. Ya, mungkin menjumpai kata-kata atau ini apa benda-benda yang asing Mas Yani itu biasanya lebih sulit memang ya. Jedanya di mana? Ya. Udah tahu ya, ini jawabannya shi lao shi de, bu shi juga udah tahu dibaca sendiri ya nanti ya. Ini buat latihan semuanya. Nah, karena lo semua menerangkan kamu sedikit mengenai ini loh. Ya, yang satunya PDF yang satunya nih. 我们的一家人, satu keluarga kami. Ini gampang sebenarnya sih ya. 我们的一家人 ini hanya kamu nggak bisa kata-kata dia ini aja ya. Dia ini adalah keluarga artinya. Yaitu papa, mama, keke, titi, jie, mimim. Ya, minggu depan harus terangkan. Ini kamu pelajarin juga baca-baca. Ya, kata-katanya ini. Papa de jiaju, jiaju adalah keluarga. Ya, ye itu adalah kakek. Ya, nenek. Itu kamu baca-baca ini. Nanti ya. Nanti kamu juga bisa ngomongin laoshi ya. Bobo itu apa? Pak D, apa paman. Laoshi nggak berapa ngerti ya bahasa Indonesianya ini. Maka laoshi menggunakan yang di daerah Surabaya ya ini ya. Mereka menggunakan kata-kata Pak D. Itu. Nanti daerah lain bisa menggunakan kata-kata lain. Kamu ngomongin laoshi nggak apa-apa. Ya, Bude, bibi paman kebanyakannya ya. Kalau yang bagian mama di sini, keluarga mama menggunakan tante biasanya ya. Maka di sini langsung juga menggunakan tante semua. Ini enggak seberapa banyak tuh santang ya, cuma 3 lembar aja. Yang disebut xiongdi itu apa? Saudara laki-laki, dieme adalah saudara wanita, itu aja. Ya. 好了，同学们还有问题吗？好，老师先看你们的这个catnya dulu loh, saya lihat ada pertanyaan apa catnya? 我没有，只有2个问题呀，只有2个人写的。还有问题吗，同学们？ ngerti nggak? Yang lo terangkan tadi, kayaknya gampang sebenarnya ya. Mungkin ada yang tadi kemarin tadi loh yang ngomong yang nggak sulit itu jangan tangguhkan dulu nggak apa-apa. Yang paling penting kalimat yang pendek-pendek itu kamu pelajarin. Ya, yang gampang-gampang itu kamu pelajarin. Tapi kosakatanya kamu ganti semuanya. Ya, kosakata barunya seperti qianbi, jangan selalu menggunakan qianbi, gangbi, ya kan, yuanzhubi, taopian, shizhi, changshizhi, duanshizhi. Kalau changshizhi, duanshizhi, dashizhi, xiaoshizhi itu bentuknya hanya panjang, pendek, besar, kecil. Ya, hanya bentuknya apa? Tapi semuanya ada shizhi, semuanya adalah penggaris. Tapi kalau yang bi itu macam-macam, ada yuanzhubi, caishebi, ya. Udah, sampai di sini loh, cuma ngajarin kamu bi sama ini ya, shizhi. Oh, shu bao, sama shu, zhongwen shu, ya kan? Nanti kita belajar lagi sama shu, masih banyak lagi buku-buku. Ya, 好，如果没有问题，我们的韩语课到此结束了。好，谢谢老师。班长同学们谢谢，晚上好，再见。班长，谢谢老师。谢谢老师，谢谢老师，谢谢老师，好，谢谢，再见。
再见，再你们见。写呀，belajar ya，可以呀，重要的可以。好，再见。